mempresentasikan makalah kami dengan judul makna ritual Heraketa dan peranannya dalam adat perkawinan masyarakat suku Dawan Timor, Nusa Tenggara Timur. Jadi makalah ini kami susun untuk mengikuti lomba karya tulis dunia pada tanggal 1 Agustus tahun 2024 kemarin di bawah tema tradisi budaya dalam perkawinan di Nusa Tenggara Timur. Jadi pembahasan kita pada hari ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama di sini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan juga metode makalah. Pada bab kedua yaitu pembahasan, di sini kami akan membahas sejarah, arti Heraketa, masyarakat Heraketa dan juga makna dan peranan Heraketa bagi masyarakat Dawan di Nusa Tenggara Timur. Dan di bab terakhir adalah bab penutup. Maka saya mempersilahkan pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Tasya Aja. Jadi bukan Tasya Aja, tapi Tasya Aja. Saya dari kelas 12 TK. Di sini saya bersama ketiga teman saya sebagai pemateri pada hari ini dan saya sebagai pemateri pertama. Di sini kami berempat akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yaitu makalah dengan judul Makna Ritual Heraketa dan Perannya dalam Adat Perkawinan Masyarakat Suku Dawan Timor, Nusa Tenggara Timur. Sedikit cerita kemarin, karya tulis ilmiah ini kami buat selesai tepat pada tanggal 31 Juli dan kami mengikuti lomba pada tanggal 1 Agustus yang dipresentasikan oleh ketiga teman saya, ada teman Cika, teman Feli dan teman Ano. Lalu puji Tuhannya pengumuman tanggal 2 Agustus kami mendapatkan juara 1. Oke, jadi di sini saya akan membahas bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, dari bab pertama ini ada 4 subbab. Ada 5 subbab. Subbab yang pertama adalah latar belakang, subbab yang kedua ada rumusan masalah, subbab yang ketiga ada tujuan, subbab yang keempat manfaat dan subbab yang kelima ada metode penelitian. Kita masuk ke subbab pertama yang ada latar belakang. Di latar belakang ini terdiri dari 3 poin. Nah, jangan perhatikan PowerPoint, hadap saya sekarang. Jangan perhatikan PowerPoint, hadap saya sekarang. Teman-teman, kalau mendengar kata kebudayaan, apa yang terlintas di pikiran? Tanpa perhatikan ke PowerPoint, hadap saya. Dengar. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata kebudayaan? Coba siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Fabio berdiri. Oh, bagaimana tidak bisa? Kebudayaan itu. Nah, ini bukan untuk Fabio yang lagi tentang mendengar kata kebudayaan, ada yang lagi punya jawaban lain. Oke, silakan. Tradisi. Oke, tepuk tangan. Lagi. Apa? Biasa, tepuk tangan juga. Kata yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Dawan. Sesuatu yang berkembang dalam satu masyarakat. Cukup. Jawabannya cukup. Dan tepuk tangan untuk kita semua.
adat, masyarakat, kebiasaan, tradisi, apa tadi bagian belakang tuh, tradisi dalam berkembangnya suatu kebiasaan dalam masyarakat. Ya, semua jawabannya bagus. Tetapi teman-teman semua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan ini terdiri dari mohon maaf, tapi memiliki kata dasar budaya. Budaya. Di setiap kelompok masyarakat pasti memiliki budaya. Di segala tempat pasti memiliki budaya. Nah, budaya ini itu secara real dan secara nyata dipraktekkan dalam kehidupan sehari kita. Nah, contoh yang paling sangat konkret ini di SMA Santo Agustus Johnson. Di sini kita menerapkan budaya literasi. Nah, budaya literasi ini tuh telah ada di SMA kita sejak tahun pertama sekolah ini didirikan seperti itu. Dan sampai sekarang pun masih tetap dilaksanakan. Contohnya sekarang ini saya berada di depan ini bersama ketiga teman saya. Maka dari itu teman-teman, budaya itu merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selanjutnya, berbicara tentang budaya, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai aneka suku. Nah, hal ini tidak dapat dibohong. Karena apa? Dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023, bahwa Indonesia itu sekarang ada sekitar 1.300 suku bangsa yang di dalam itu terdapat berbagai aneka kebudayaan. Nah, salah satu suku di Indonesia yang kaya akan sekali maknanya, tepatnya khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu ada suku Atonineto atau yang bisa dikenal dengan masyarakat Sukudawan yang mendiami sebagian besar Pulau Timur bagian barat Nusa Tenggara Timur. Nah, teman-teman, siapa di sini yang orang Keva? Di sini ternyata banyak sekali yang orang Keva. Dan kalau begitu, kalian kita pernah dengar? Pernah ikut juga? Coba siapa yang pernah ikut ritual kita? Pasti di sini ada yang mohon maaf teman-teman. Pasti di sini ada yang sudah pernah dengar hilaketa atau bahkan mengikuti proses ritual hilaketa, ataupun ada juga yang belum. Tetapi saya pastikan hari ini semua yang ada di sini tahu apa itu hilaketa dan prosesnya. Bagaimana? Tepuk tangan dulu untuk kami. Teman-teman semua, masyarakat Sukudawan ini memiliki berbagai tradisi, mulai dari pernikahan, perkawinan, hingga kematian. Nah, dari berbagai tradisi tersebut, adat perkawinan masyarakat Sukudawan ini menimbulkan menjadi bahan perbincangan yang menimbulkan pro dan kontra. Kenapa pro dan kontra? Nah, kami sempat menganalisis sebuah buku yang ditulis oleh Pater Gregorius Nonbasus, seorang tokoh antropolog. Di dalamnya dia menuliskan bahwa hilaketa ini atau perkawinan ini sering menjadi bahan perbincangan di masyarakat dan menimbulkan pro kontra. Sebagai contohnya, pada tahun 2022, Uskup Atom II, Monsignor Dominikus I, sempat mengeluarkan surat larangan acara atau ritual hilaketa ini dengan 3 alasan. Yang pertama, bertentangan dengan iman Katolik. Yang kedua, tidak memiliki dasar kehidupan sosial kultural. Lalu yang ketiga, memecah belah hubungan kekerabatan dan hubungan antar manusia. Surat yang dikeluarkan oleh Pater Gregorius Nonbasus ini sempat menimbulkan tanggapan dari berbagai masyarakat, baik itu dari masyarakat Dawan itu sendiri ataupun dari masyarakat di luar Sukudawan. Banyak pihak yang menolak dan menuduh bahwa Uskup Atom II atau kita kenal dengan nama Monsignor
Dominikus Sako ini gagal memaknai arti sesungguhnya dari Ritual Helaketa itu sendiri. Namun tidak sedikit pula yang mendukung adanya surat tersebut. Lalu teman-teman semua, kita menyadari bahwa Ritual Helaketa ini merupakan suatu kebudayaan di Provinsi kita, Nusa Tenggara Timur, dan juga menjadi kekayaan tersendiri bagi masyarakat suku Dawan. Maka kami kelompok penulis karya tulis ilmiah hendak memfokuskan pembahasan kami pada makna Ritual Helaketa terhadap adat perkawinan masyarakat suku Dawan. Oleh karena itu, di bawah tema yang kemarin diusungkan oleh penyelenggara lomba yaitu museum, yaitu tradisi budaya dalam perkawinan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, maka kami memberi judul karya tulis ilmiah kami yaitu makna Ritual Helaketa dan peranannya dalam adat perkawinan suku Dawan Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, lalu dari latar belakang yang telah kami tulis, timbullah sebuah masalah. Teman-teman bisa baca atau mau saya bacakan? Jawab dulu, mau saya bacakan atau bisa baca sendiri? Oke. Nah, dari rumusan masalah ini, kelompok ini meneliti bahwa bagaimana makna Ritual Helaketa dan peranannya dalam adat perkawinan masyarakat suku Dawan. Nah, dari rumusan masalah ini timbullah tujuan, adapun tujuan yang ingin kami capai, yaitu untuk mengetahui makna Ritual Helaketa dan peranannya dalam adat perkawinan masyarakat suku Dawan. Subbab yang berikut ada manfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Yang pertama bagi kami sendiri sebagai penulisnya, makalah yang kami buat ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam wawasan mengenai tradisi Helaketa bagi kami sebagai penulis. Lalu bagi pembaca, bagi para pendengar, atau khususnya bagi teman-teman semua yang ada di sini, sama juga sebagai bahan sebagai bahan referensi karya tulis ilmiah selanjutnya, sebagai literasi dan sebagai menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua yang hadir di sini. Lalu ada metodologi makalah. Nah, ini terdapat dua poin. Yang pertama ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini adalah metode yang dimana kami mencari semua informasi yang masuk melalui wawancara dan studi dokumen. Lalu di poin yang kedua ada subjek penelitian. Nah, subjek dalam penulisan karya ilmiah ini adalah orang-orang yang pernah melakukan Ritual Helaketa dan orang-orang yang berasal dari suku Dawan itu sendiri. Nah, dari semua informasi ataupun data-data yang masuk, kami sebagai tim penulis menganalisis semua data-data dan informasi yang masuk, lalu menginterpretasinya dalam sebuah karya tulis ilmiah ini, yaitu makalah ini. Sekian dari saya sebagai materi pertama. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab pertama bagi teman-teman yang masih bingung dari penjelasan Tasya pada bab pertama. Jadi yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan kepada pemateri yang belum saya pahami. Saya ingin bertanya, mengapa dalam membentuk suatu kebudayaan itu memiliki pro dan kontra, padahal untuk mencapai suatu kebudayaan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya mengenai materi yang berbeda. Dari surat yang dikeluarkan oleh Bapak Uskup, yang dikeluarkan tadi adanya bertentangan dengan agama.
dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat suku Dawan yang beragama Katolik, dan dalam adat istiadatnya harus menggunakan suku Heloketa. Pengaruhnya terhadap masyarakat suku Dawan yang ketika adat istiadatnya menggunakan suku Heloketa, tetapi bertentangan dengan agama. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Resti Sofia Delia Hidayah Dimo, biasa dipanggil Ensa. Saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan membawakan sebuah monolog yang berjudul Sudahkah Kita Merdeka? Karya Putu Wijaya. Selamat menyaksikan. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku lele sambil nonton TV. Ku dengar sorai-sorai di kumandangkan. Cucuku datang menghampiri, berbisik. Nek, apakah kita sudah merdeka? Aku kaget. Apa? Iya, Nek, apakah kita sudah merdeka? Siapa yang menyuruhmu bertanya seperti itu? Dulu, ada yang ingin kutanyakan kepadamu. Apa saja yang diajarkan guru kepadamu? Apakah gurumu tak mengajar sejarah tentang Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Tapi Nek, kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin? Habis saja ku ingin menampar mulut cucuku ini. Aku marah. Dengarkan Nenek. Jika kamu tidak kaya, jika kamu lemah, tidak kaya, tidak berjaya, itu bukan soal kemerdekaan. Jika kamu ingin kaya, kamu harus berjuang. Jika kamu ingin kaya, kamu harus berkorban, bekerja keras, sehingga kamu bisa mencapai kekayaanmu sendiri. Tidak ada di zaman sekarang yang tinggal disuapi, mengemis, lemah. Kamu mengemis, Nenek yakin jika kamu punya mental pengemis, lemah, kamu bakal kere, bakal miskin, lemah. Mengerti? Enggak, Nek. Dengan kamu bilang tidak, artinya kamu sudah merdeka. Orang yang merdeka, orang yang berani mengatakan tidak. Maksudnya nih, dengarkan. Dulu, di saat kemerdekaan, kuletakkan senjataku. Aku pergi ke sawah dengan keluargaku. Tiba-tiba kawanku datang. Ia memfitnahku. Aku berlari ke sawah. 4 tahun aku di penjara. Ketika aku keluar, aku pergi ke luar kota untuk menemui dia. Ternyata dia pengkhianat sebenarnya, Dia dieluk-elukkan oleh masyarakat.
Aku yang datang menemui dia. Aku diusir cu. Batinku menangis. Tapi Nek, jika benar kita sudah merdeka, kenapa Nenek menangis? Cu, aku menangis karena aku sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani menangis dimanapun dan kapanpun. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya mempersilahkan teman-teman pemateri untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Oke, baik, terima kasih. Kesempatan kedua lagi bagi saya untuk berbicara. Saya pikir tadi latar belakang bab 1 pendahuluan yang saya sampaikan itu teman-teman semua paham. Tidak ada yang menimbulkan, tidak ada pertanyaan. Tapi ternyata saya salah. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa dalam membentuk suatu kebudayaan harus ada pro dan kontra? Ini saya kira tadi pertanyaan dari Dimas, betul? Betul? Ya. Tepuk tangan dulu untuk dia. Begini ada Dimas begini. Manusia. Tuhan menciptakan kita, ada akal budi nih, ada perasaan. Itu artinya setiap manusia, setiap orang, saya dengan Kafifin memiliki perasaan yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Maka dari itu, ketika ada ritual kita ini, setiap orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Maka jawabannya sangat singkat. Mengapa menimbulkan pro dan kontra? Karena adanya perbedaan pandangan, perspektif dari setiap individu. Bisa dipahami? Lalu pertanyaan yang kedua dari Tasya. Ya, betul. Adik Tasya. Ya. Kalau ini kakak? Kalau saya kakak, adik. Jadi kalau bukan nama kakak Tasya dan adik Tasya. Pertanyaan dari Tasya, adik Tasya. Pengaruh surat yang dikeluarkan oleh Monsignor Dominikus kepada terhadap ritual adat kita itu sendiri. Sahabat saya. Maaf. Teman-teman sedikit cerita kemarin saat kami melakukan studi dokumen dan wawancara terhadap salah satu tokoh antropolog yang sempat saya sebutkan di awal tadi, yaitu Monsignor Pater Gregorius Nambasu, seorang tokoh antropolog. Nah, dalam sebuah bukunya ditulis bahwa seperti yang saya katakan bahwa Monsignor Dominikus Sapri itu mengeluarkan surat larangan terhadap ritual Raketa ini dengan 3 alasan. Yang pertama tadi salah satunya bertentangan dengan iman Katolik. Nah, sebetulnya Adik Tasya, pertanyaan Adik Tasya ini sempat sama dengan kami sebagai penulis. Waktu kami menulis makalah ini, kami sempat bertanya-tanya, lah, kenapa ritual Raketa ini dilarang? Nanti teman-teman akan tahu sendiri di pembahasan bahwa secara garis besar ritual Raketa itu merupakan suatu rekonsiliasi atau penghapusan dosa di masa lalu. Lalu mengapa? Itu kan bagus kan penghapusan dosa. Siapa yang mau dihapus dosanya? Tapi kenapa dilarang? Kami sempat melakukan via telepon dengan Pater Gregorius sebagai penulis bukunya. Kami tanya Pater, kenapa Monsignor Dominikus ini melarang adanya ritual Raketa? Padahal ritual Raketa itu baik adanya. Nah, tetapi Pater bilang sampai sekarang pun tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Monsignor atau Uskup Agung Buah, dia mengeluarkan surat itu secara langsung, tidak ada
kompromi. Jadi tidak ada yang tahu sampai sekarang alasannya. Yang diketahui bahwa 3 alasan tersebut ya tadi yang sudah saya jelaskan, bertentangan dengan Islam Katolik. Tidak memiliki dasar dalam kehidupan sosial kultural, lalu memecah belah hubungan kekerabatan dan hubungan antar manusia. Seperti itu. Lalu yang kedua, pengaruhnya terhadap masyarakat adat Helaketa. Masyarakat suku Dawan tidak ada yang koreksi. Bersama fokus semua nih. Tidak apa? Pengaruhnya terhadap iman Katolik. Berbicara tentang iman ini sudah tahu kan ibu sudah bilang sama. Kalau ibu sama Katolik, saya bukan orang beriman. Berbicara tentang masyarakat Sunda itu di Jepang, seperti itu banyak sekali orang yang beragama Katolik. Buktinya banyak pater-pater, bruder, suster itu yang berasal dari Katolik, berasal dari teman-teman. Kenapa kami mengambil judul ini? Karena kami melihat secara langsung, dan di sini juga ada teman kami yang dimana dia tuh pernah mengikuti secara langsung ritual Helaketa tersebut. Itu artinya masyarakat Sunda sampai sekarang masih mempraktekkan ritual Helaketa dalam kehidupan sehari-hari. Helaketa atau perkawinan, sebelum perkawinan itu selalu melakukan ritual Helaketa tersebut dengan alasan itu untuk menghapus dosa di masa lalu. Nah, jika kalau tidak, pasti masyarakat Sundawan akan mengalami kesialan. Begitu. Apakah ada yang bisa memahami? Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua orang kita berkati. Terima kasih, saya kembalikan ke anak. Saya harap adik Tasya dan Dimas bisa paham penjelasan dari kakak Tasya. Selanjutnya saya mempersilahkan pemateri kedua untuk membahas bab kedua mengenai masyarakat suku Dawan, pengertian Helaketa, sejarah ritual Helaketa, serta makna dan peranannya bagi suku Dawan. Maka kepada Eka, waktu dari kesempatan saya berikan. Terima kasih teman Cikan telah memberikan kesempatan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Regina Imelda Gadianggaro, biasa disapa Eka, tapi teman-teman di sini juga biasa sapa saya dengan sebutan Anu. Jadi kalau lebih akrab panggil biasa. Kalau tadi teman Tasya atau pemateri pertama ingin teman-teman di sini memusatkan perhatian ke dia, kalau saya dari teman-teman saya. Jadi teman-teman bisa memusatkan perhatian pada saya, juga bisa curi-curi pandang dengan PPT di depan. Curi-curi pandang saja, curi-curi hati. Oke, jadi saya sebagai pemateri kedua itu akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama masyarakat suku Dawan, yang kedua pengertian Helaketa dan sejarah Helaketa. Jadi sebab yang pertama itu masyarakat suku Dawan. Sorry, ini karena tidak fokus. Oke, jadi masyarakat suku Dawan. Siapa itu masyarakat suku Dawan? Jadi masyarakat suku Dawan adalah salah satu suku yang mendiami sebagian besar Pulau Timor. Sebagian juga mendiami Timor Leste. Masyarakat suku Dawan ini atau suku Dawan sendiri itu dikenal dengan sebutan Antoni Antoenmeto atau Antoen Pameto, yang artinya juga merujuk pada suku Dawan itu sendiri.
Menurut data dari Kemendikbud, jumlah populasi suku Dawan itu sekitar 600.000 jiwa. Banyak sekali ya. Lalu masyarakat suku Dawan itu punya kebudayaan yang khas dengan bahasa utamanya itu uap meto. Kebudayaan suku Dawan yang diwariskan itu berupa adat istiadat, terus nyanyian-nyanyian, tapi mereka itu tidak ada kebudayaan tertulis yang dihasilkan. Hampir setiap peristiwa kehidupan yang terjadi pada masyarakat suku Dawan itu dijadikan penanda perayaan ritual adat atau dijadikan ritual adat, mulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Hal ini menjadikan besarnya atau betapa berpengaruhnya kebudayaan suku Dawan bagi masyarakat suku Dawan itu sendiri, termasuk kebudayaan perkawinan yaitu helaketa. Yang kedua yaitu pengertian helaketa. Tadi di sini Kakak Tasya tadi tanya, kita harus panggil Kakak Tasya. Kakak Tasya tadi tanya siapa di sini yang suku Dawan atau orang? Coba. Oke, tadi juga Kakak Tasya sempat bertanya siapa yang pernah mengikuti helaketa, ada yang tahu helaketa. Nah, di sini juga saya akan membahas lebih lanjut pengertian helaketa itu sendiri. Dalam bahasa Dawan atau uap meto, helaketa terdiri dari dua suku kata, yaitu hela dan juga keta. Hela itu tari dan keta itu adalah lidi. Jadi secara harfiah, keta itu berarti menarik lidi. Maknanya sendiri adalah upaya untuk membersihkan atau menyucikan kotoran yang tertumpuk akibat terhalang oleh lidi. Praktik tradisi helaketa sendiri itu dilakukan dalam tahapan atau proses pernikahan orang Dawan yang dibuat oleh tua-tua atau yang biasa dikenal dengan Atoy Ahinatsin atau yang artinya juru bicara adat. Ritual adat helaketa sendiri itu dilakukan antar dua suku, yaitu suku Dawan dan suku-suku lainnya seperti suku Tetun, Marae, atau Kemak yang dipercaya oleh tutur adat itu pernah terjadi perang suku antar kedua suku tersebut. Oke, melalui tradisi helaketa ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Tasya, itu dapat terjadi rekonsiliasi atau penyucian dosa di masa lalu. Oke, jadi terjadinya rekonsiliasi ini untuk membersihkan semua dendam yang terjadi di masa lalu, sehingga pasangan yang ingin menikah akan hidup bahagia. Jadi kita setiap manusia kalau punya pasangan pastinya mau hidup dengan bahagia. Oke, lalu sebab yang ketiga, sejarah ritual helaketa. Kenapa ada ritual helaketa? Jadi ritual helaketa itu dimulai di masa lalu sekali. Oke, jadi dulu di masa lampau atau masa lalu di daerah Dawan itu selalu sekali terjadi peperangan antar suku untuk merebutkan dan juga tahta. Peperangan yang terjadi itu seringkali meninggalkan permusuhan turun-menurun, dan permusuhan secara turun-menurun itu menghasilkan yang namanya sumpah. Sumpah untuk tidak menikahkan anak cucu atau keturunan mereka. Di sini mereka itu suku Dawan. Tidak menikahkan keturunan mereka dengan keturunan suku yang pernah menjadi musuh selama perang. Tapi semakin seiring berjalannya waktu, masyarakat suku Dawan itu sadar bahwa pernikahan antar suku itu pasti selalu terjadi. Karena semakin berjalannya waktu, semakin majunya zaman,
suku yang tadinya bermusuhan di masa lampau, keturunan-keturunannya yang sekarang itu mulai berbaur. Nah, karena berbaur, pasti kita berbaur sama-sama, itu pasti ada percita-cita. Percita-cita, tapi manusiawi. Ada pernah dapat percita-cita? Dapat kanan gue. Kalau pernah. Jadi dikarenakan hal tersebut, masyarakat suku Jawa itu tidak bisa menolak kalau punya perasaan, bisa terjadinya percita-cita ketika bergaul. Dan juga masyarakat suku Jawa sadar bahwa pernikahan itu adalah hal yang sakral atau suci, maka dibuatlah suatu rekonsiliasi untuk membersihkan dosa-dosa atau permusuhan di masa lampau. Rekonsiliasi ini juga terpenuhi di dalam adat yang disebut dengan Hela Keta. Itu dia sejarahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Marta Nanda Tubabidolong, teman-teman bisa sapa saya Nanda. Selanjutnya materi mengenai makna dan tempat ritual Hela Keta dalam adat pernikahan masyarakat suku Dawan. Nah, tadi seperti yang telah disampaikan oleh temanmu bahwa Hela Keta itu kan upacara menarik diri. Nah, di situ gunanya untuk menyucikan dosa-dosa masyarakat Dawan yang pernah berkelahi dengan suku lainnya pada masa lalu. Nah, upacara adat ini, ritual Hela Keta ini digunakan sebagai rekonsiliasi atau perdamaian antara suku Dawan dan juga suku lainnya yang pada saat itu sempat berseteru untuk menghilangkan kesialan atau sumpah pada nenek moyang pada masa lalu. Nah, upacara rekonsiliasi ini bisa dilakukan di sungai, tempat yang dianggap abadi dan tak bisa menimbulkan perselisihan dalam budaya Dawan. Nah, biasanya selokan atau sungai dijadikan batas wilayah yang harus dihormati oleh setiap kelompok. Ritual Hela Keta menjadi ajang perjumpaan untuk saling memaafkan dan memulai hubungan baru yang damai. Sumpah bersama di sungai merupakan ikatan untuk menjaga keharmonisan di masa depan. Jadi adanya sungai, tempat sungai itu diyakini masyarakat Dawan sebagai tempat untuk menuangkan semua mereka punya kesialan, dosa masa lalu nenek moyang mereka, yang nantinya sungai itu kan harusnya selalu mengalir. Jadi nanti dosa-dosa mereka itu diyakini mampu mengalir seperti itu, jadi hilang dari mereka punya kehidupan. Jadi untuk kehidupan selanjutnya mereka dapat hidup bahagia. Nah, dalam ritual adat ini dilengkapi dengan tutur adat, tapi karena saya bukan asli masyarakat suku Dawan, maka saya menyerahkannya saja kepada Kak Ano. Menurutnya saya berkepastian untuk adat. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Christian Marion Talan, biasa disapa. Perkenalkan bersama berikut. Neu, mau tunnoka, bina hauno, nago sintosa, masih nas-naskin. Artinya, biarlah masa lalu pada hari dahulu dari segala amarah mereka dan nafas mereka. Noka pae kakran menua, esa penagaya inami sikena, main suni masih naklaus. Saat itu bumi masih belum luas. Setiap orang hanya membawa senapan dan pedang dan busur panah mereka. Neo mau untuk menihi pada main wahe on aksi bin taljo master taljo. Namun pada masa kini bumi telah menjadi luas. Kita sudah berkelana dan berbaur.
nalifeto malimone onan malome maan masing makne, sehingga anak perempuan dan laki-laki saling menyukai dan saling mencintai. Nah yuk, matatir kami asahin maahoy. Kita berjumpa di sungai ini. Anomhai kesoe pepaninai, ohai kesoe pepanini, onwakit siumpepa masih umhana. Engkau berdiri di sebelah sana selokan, saya berdiri di sebelah sini selokan. Berdua dari seberang sungai kita saling menerima suara. Boleh nama putu mamalala. Segera kita buang panas dan penyakit. Sekian dari saya. Jadi terima kasih Kak Ano. Jadi berdasarkan tuturan adat yang telah disampaikan oleh Kak Ano, ada beberapa makna yang disampaikan oleh kepala adat dalam masyarakat suku Dawan. Yang pertama adalah sebelah sana selokan dan sebelah sini selokan. Artinya bahwa sebelah sini selokan itu merupakan masyarakat Dawan sendiri dan sebelah sana selokan merupakan masyarakat lain. Jadi antara kedua masyarakat ini ada pembatas seperti itu. Jadi tidak ada perebutan tanah antara masyarakat suku Dawan dengan masyarakat suku lainnya seperti itu. Yang kedua yakni unsur saling memberi dan menerima mulut atau suara yang sesungguhnya mau kembali menegaskan makna ritual rekonsiliasi, yakni bahwa antara kita berdua atau korban pelaku harus saling memaafkan demi mendapat kembali kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa makna ritual hela kita ini untuk rekonsiliasi atau perdamaian antara suku satu dan suku lainnya. Jadi supaya ada perdamaian maka suku Dawan itu harus bisa memaafkan suku lainnya dan juga suku lainnya harus juga bisa memaafkan masyarakat di dalam suku Dawan supaya terciptanya suatu keharmonisasian dalam hidup bersama. Nah, dalam konteks sosial sebagaimana dideskripsikan di atas, maka dapat dipahami bahwa rekonsiliasi atau perdamaian merupakan ajang perjumpaan untuk saling memaafkan dan saling menerima kembali. Akhir dari tuturan tradisi lisan, saya kembali Boleh nama putu mamalala. Artinya kita buang segala panas dan berbahaya. Nah, artinya bahwa dari seberang sana sungai kita saling menerima maaf dan damai, dan juga kita buang segala panas dan mara bahaya lewat sungai yang tadinya mengalir seperti itu. Tapi untuk teman-teman ketahui bahwa tradisi kita itu biasanya dilakukan juga di sungai yang mengalir dan juga sungai kering. Nah, sungai kering itu dipercaya masyarakat Dawan kalau misalnya ada turun hujan, maka air hujan tersebut itu akan membawa segala kesalahan-kesalahan atau kesialan yang dapat menimpa kedua pasangan tersebut. Seperti itu. Nah, bagi masyarakat Dawan sendiri, rekonsiliasi tidak sekedar ucapan maaf saja, tetapi sebuah ritual yang harus dilakukan di sungai sebagai simbol damai dan kesatuan. Nah, saling memaafkan juga berarti saling berdamai dan membangun ketentraman hati dan pikiran. Ritual adat ini dianggap sakral dan dipercayai dapat menciptakan hidup baru yang penuh damai. Nah, pola pikir ini tercermin dalam tuturan adat yang tadi telah disampaikan oleh teman Ano, yang mana selalu dituturkan dalam tradisi hela kita yang disampaikan oleh kepala adat dari masyarakat suku Dawan sendiri. Seperti itu. Nah, sebagai suatu upaya rekonsiliasi, ritual hela kita tidak hanya memiliki unsur-unsur yang mendukung rekonsiliasi itu tercapai, tetapi juga memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyadari kembali bahwa persaudaraan mereka dan kemudian membangun dunia baru yang penuh damai. Meskipun demikian, kami penulis sendiri menemukan bahwa tidak seluruhnya masyarakat Dawan itu mengikuti ritual adat hela kita, karena tadi yang sudah disampaikan oleh teman Tasya bahwa
ada yang mendukung kontra dari Bapak Monsignor Dominic Busano, yaitu untuk melarang adanya ritual adat penyelakitan. Dalam menyelesaikan konflik dan bukan selalu masyarakat Dawan yang lebih banyak menggunakan pengadilan adat Dawan yang disebut Palesak. Nah, sebenarnya adat Palesak ini menurut saya cukup merugikan dan justru tidak adanya perdamaian antara masyarakat suku Dawan dan masyarakat suku Dawan sendiri, karena adat Palesak ini merupakan adat pengadilan Dawan yang mana menyalahkan yang salah dan juga membenarkan yang benar. Memang seperti itu, memang harusnya seperti itu, tetapi nanti tidak ada perdamaian antara masyarakat suku lain dan juga masyarakat suku lain, dan itu justru akan menimbulkan permasalahan baru karena tidak adanya perdamaian seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk penyelenggara yang telah menjelaskan. Ina
Jadi selanjutnya saya mempersilahkan pemateri terakhir yaitu Ano untuk menjelaskan bab ketiga. Maka kepada Ano terpada kesempatan saya berikan. Kesimpulan dari makalah ini, ritual lelah cinta merupakan bagian dari sumber kebudayaan Dawan yang menjunjung nilai kedamaian antara individu masyarakat, baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok. Ritual lelah cinta juga merupakan jembatan menuju perdamaian, suatu dunia baru di mana kedua belah pihak yang berselisih hidup dalam persaudaraan. Untuk itu, ritual lelah cinta dapat dijadikan sebagai suatu upaya rekonsiliasi dalam menghadapi konflik akibat luka masa lalu dalam setiap kehidupan masyarakat Dawan. Pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi nyatanya sedang awal sudah berkembang dalam kebudayaan tradisional yang ada di dalam masyarakat sebagai bentuk penciptaan dunia baru, yaitu dunia yang damai antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya. Usulan saran yang pertama, diperlukan studi yang lebih komprehensif mengenai makna dan peran ritual lelah cinta dalam pernikahan adat bagi masing-masing masyarakat suku Dawan di berbagai daerah yang didiami masyarakat suku Dawan. Mengapa? Karena hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran umum antropologis masyarakat dari setiap suku Dawan mengenai pemaknaan mereka akan ritual lelah cinta. Yang kedua, kelompok juga menyarankan adanya sosialisasi yang masif mengenai makna dan peran ritual lelah cinta dalam pernikahan adat Dawan bagi masyarakat suku Dawan itu sendiri maupun bagi masyarakat suku lain dalam hubungan dengan persiapan pranikah dalam adat Dawan itu sendiri. Sosialisasi model ini diperlukan demi menghindari adanya gagal paham mengenai makna dan peran ritual lelah cinta itu sendiri dalam adat pernikahan masyarakat suku Dawan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bella. Jadi sekian materi yang diberikan oleh tim penyusun kami. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pater dan juga Bude yang mungkin akan memberikan pertanyaan. Namun sebelum itu saya akan mempersilahkan band